Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan tenang, nyaman, dengan tubuh yang fit dan lain sebagainya. Video ini saya dedikasikan untuk murid-murid saya yang ada di Jawa maupun di luar Jawa, dan barangkali juga bisa berguna dan bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikan video ini. Video ini akan membahas tentang ada beberapa hal yang perlu diluruskan pada bulan Ramadan ini, aktivitas-aktivitas atau peristiwa yang perlu untuk kita luruskan. Yang pertama adalah persoalan pelafatan niat. Saya sering mendengar di musola-musola itu ada pujian sebelum sholat isya misalnya, atau sebelum maghrib, itu pujiannya begini: nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati. Jadi ada harokat ramadhana hadhihi sanati, nanya fathah, hadhihi sanatinya kasroh jer, Ramadhana hadhihi sanati. Nah, ini sebenarnya adalah tidak pas dan tidak benar. Kalau misalnya mau dibenarkan begini: nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana hadhihi sanata, bukan hadhihi sanati. Tapi yang dianjurkan oleh kitab Fathul Mu'in dan juga kitab Bajuri, Hasyiah Al-Bajuri misalnya, pelafatan niat itu yang benar bagaimana? Yang benar begini: nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Jadi ramadhani kasroh jer atau khofat, Ramadhani hadhis sanati, bukan Ramadhana hadhis sanata. Yang lebih salah lagi adalah Ramadhana hadhis sanati. Jadi kalau misalnya kita mendengar atau kita sendiri yang melakukan pujian Ramadhana hadhis sanati, itu dihentikan. Yang benar adalah Ramadhani hadhis sanati, atau boleh juga Ramadhana hadhis sanata. Tapi kalau misalnya menggunakan Ramadhana hadhis sanata, itu menurut penjelasan ulama yang ditulis dari kitab Al-Bajuri, itu fasidun, rusak. Kenapa demikian? Karena itu menghubungkan akun niat di tahun ini, padahal niatnya itu adalah dilakukan pada malam ini, bukan di tahun ini, tapi di malam ini. Jadi pelafatannya, jadi yang kita persoalkan pelafatannya, bukan hakikat niat, karena hakikat niat itu adalah di dalam hati. Jadi niat itu adanya di dalam hati. Kalau diucapkan itu membantu hati supaya hati itu ingat terhadap apa yang dia ucapkan itu. Dengan ada ucapan, hati akan masuk ke dalam apa yang dia niati itu. Dan niat itu seringkali kita menunggu waktu habis sholat tarawih, padahal tidak. Padahal waktu niat itu bisa diawali ketika habis tenggelam matahari, berarti pas waktu berbuka itu. Pada saat berbuka atau selesai berbuka, kita bisa langsung niat untuk puasa. Itu sudah namanya tabyid, itu memalamkan niat. Karena menurut Imam Syafi'i, niat itu harus dimalamkan di malam hari. Ketika di malam hari tabyid, itu berarti baru sah niatnya. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, pagi-pagi bangun tidur, makanan tidak ada di dapur, kemudian duit tidak ada, kita langsung saja niat puasa sunnah, itu boleh. Tapi kalau bulan puasa, niat itu harus dimalamkan, tabyid namanya. Itu yang pertama, masalah pelafatan. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani
hadhis sanati. Dan sekurang-kurangnya niat adalah nawaitu shauma ramadhana. Itu aja sudah cukup. Saya berniat puasa Ramadan, itu aja sudah cukup, boleh. Atau nawaitu shaum an Ramadan, aku niat puasa di bulan Ramadan, itu juga sudah boleh. Nawaitu shauma Ramadan atau nawaitu shaum an Ramadan, itu sudah boleh. Jadi pertama masalah pelafatan niat. Yang kedua, masalah tumakninah pada saat sholat tarawih. Ini kan kita rata-rata sholat tarawih itu cepat-cepat, apalagi yang 20 rakaat dan 3 kali witir, itu ada yang cepat sekali. Makmum merasa mengikuti imam begitu cepat, imam merasa dikejar oleh makmum. Kalau imam gak cepat, makmumnya nanti grundel. Pada saat yang sama, makmumnya kenapa cepat? Katanya mengikuti imam. Jadi bolak-balik alasannya. Nah, karena itu ketika dia cepat-cepat, maka harus ingat tumakninah. Tumakninah itu adalah berhenti sebentar, sekedar waktu yang bisa diucapkan kata subhanallah. Itu berhenti, namanya tumakninah. Ketika ruku, kalau misalnya pas ruku begini, begini terus, ruku begini, sujud juga begini, itu namanya tidak tumakninah. Kalau tidak tumakninah berarti rukunnya tidak terpenuhi. Kalau rukunnya tidak terpenuhi berarti sholat tarawihnya tidak sah. Sama dengan ketika kita membaca ayat Al-Quran, terutama dalam mazhab Syafi'i, membaca suratul Fatihah. Maka membaca suratul Fatihah itu harus dipaskan benar tasdidnya. Kalau membaca iyyaka tidak ada tasdidnya, itu berarti bacaan Fatihahnya tidak pas, tidak benar. Kalau begitu berarti menurut mazhab Imam Syafi'i, kalau Fatihahnya tidak benar, berarti sholatnya tidak benar. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, harus ada tasdidnya. Nah, karena itulah diperhatikan, rukun-rukunnya diperhatikan, terutama tumakninahnya. Jadi kalau misalnya sholat kayak ayam nutul, ayam makan itu, kayak gini. Nah, kalau begini kan tidak ada tumakninah, tidak ada berhenti. Jadi harus ada berhentinya. Berhenti sebentar, kira-kira waktu yang cukup membaca subhanallah. Nah, kalau dia sudah membaca subhanallah berarti dia sudah tumakninah. Nah, kalau dia tidak berhenti, terutama ketika rukuk tangannya masih goyang-goyang. Nah, ini hati-hati, yaitu ketika sholat tarawih dengan cara cepat, maka dia harus memperhatikan rukun-rukunnya. Dan rukun itu diantaranya adalah membaca suratul Fatihah, namanya rukun qauli, dan juga diantaranya rukun fi'li, itu rukun gerakan adalah ketika ruku dan sujud itu harus tumakninah. Kita perhatikan, banyak itu saya sering menjumpai ada orang yang ketika sholat tarawih, ini tidak tumakninah, tangannya masih gerak-gerak terus, baru ketika i'tidal, ruku, i'tidal tangannya masih gerak-gerak terus. Nah, itu masalah yang kedua, masalah tumakninah pada saat sholat tarawih. Yang pertama tadi masalah niat, pelafatan niat puasa. Yang kedua masalah sholat tarawih yang cepat tadi itu. Kemudian yang ketiga adalah banyak pula pas pada waktu bulan puasa itu musim panen, memetik buah. Nah, ketika musim panen kadang ada kita jumpai pagi-pagi mereka sudah pergi ke sawah. Pak, mau pergi kemana Pak? Mau ke sawah. Nah, itu apa yang ada di motor? Ini namanya bontrot, bekal. Ada kopinya, ada air minumnya. Apakah tindakan begitu benar? Loh, kok tidak puasa Pak? Dijawab tidak. Kenapa kok tidak puasa? Dia menjawab, loh kan boleh untuk pekerja berat untuk tidak berpuasa. Nah, ini salah. Kenapa kok salah? Yang benar itu bukan boleh dia tidak berpuasa, bukan. Tapi yang benar adalah pekerja berat itu boleh mokel. Boleh membatalkan puasa ketika dia tidak kuat lagi untuk puasa. Jadi bahasanya bukan boleh tidak puasa, tapi bahasanya adalah boleh untuk membatalkan puasa, dalam bahasa Jawa boleh untuk mokel. Karena itu bagi mereka yang bekerja berat, besok mau panen, besok menjadi kuli bangunan, maka malam harinya seseorang wajib untuk berniat. Wajib berniat, wajib tabyitun niyah, wajib berniat. Setelah dia wajib berniat, maka di pagi harinya wayus bihuso iman. Paginya dia masih berpuasa. Berangkat, dia masih berpuasa. Tidak bawa bontrot, tidak bawa bekal, tidak bawa kopi, tidak bawa
air putih, air mineral. Nah, dia berangkat masih puasa. Jam 11 pagi masih kuat Pak, masih lanjutkan puasa. Jam 1 masih kuat puasa, masih lanjutkan. Jam 4 masih kuat puasa, lanjutkan. Gitu caranya. Baru setelah dia mengalami kondisi yang susah, payah. Nah, ini bagaimana tandanya dia merasa kesulitan, itu tandanya kayak apa? Ada sebagian pendapat yang agak tegas, itu sebagaimana diperbolehkannya orang bertayamum. Jadi dalam kondisi kesulitan banget. Tapi yang rata-rata para ulama adalah sebagaimana kebiasaan orang mengalami kepayahan, misalnya dredeg dan dia tidak kuat lagi. Nanti kalau dikhawatirkan kalau dredeg itu nanti bisa semaput. Nah, begitu baru bolehlah dia untuk mokel, bahasanya begitu, mokel, bekerja berat, boleh mokel. Jadi bukan boleh tidak berpuasa sehingga pagi-pagi dia sudah bontrot, bukan begitu. Kalau besok panen, besok bekerja di bangunan, menjadi kuli atau bekerja di apapun, maka malamnya dia sahur, dia tetap berniat puasa. Paginya masih puasa, jam 7 masih puasa, jam 8 masih puasa, jam 9 masih puasa, jam 10 kok kuat, lanjut. Tapi kalau sudah tidak kuat, maka dia boleh mokel. Bahasanya begitu, boleh mokel. Itu masalah yang ketiga. Yang keempat, masalah berjualan. Bagaimana berjualan di bulan Ramadan? Jualan kopi, jualan makanan, jualan pia-pia, jualan nasi, dan lain sebagainya. Hukum asalnya jualan di bulan Ramadan boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang. Tetapi orang itu harus tahu siapakah konsumennya. Yang beli itu siapa? Kalau misalnya yang beli adalah kita tahu untuk menyediakan orang yang musafir, orang sakit, tua renta, nah itu tidak jadi masalah. Jadi kesimpulannya begini, jualan itu boleh kalau misalnya yang beli atau konsumennya itu adalah orang yang boleh tidak berpuasa karena dibolehkan oleh agama. Itu berarti orang dia tidak berpuasa karena ada uzur yang dibolehkan oleh agama. Siapa dia? Orang musafir boleh tidak berpuasa, boleh mukel tidak berpuasa. Orang sakit boleh. Orang yang tua renta yang tidak kuat lagi berpuasa, anak kecil, perempuan nifas, itu boleh tidak berpuasa. Karena itulah kalau misalnya melayani buat mereka, itu berarti melayani untuk orang yang tidak berpuasa, yang bukan karena maksiat. Karena orang tidak puasa itu ada dua, tidak puasa karena maksiat, ada tidak puasa karena tidak maksiat. Yang tidak maksiat tadi itu karena musafir, nah boleh. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu konsumen kita itu siapa, yang datang itu adalah orang yang memang tidak puasa karena maksiat. Pak, Mas, kenapa nggak puasa? Kan masih muda, kapan-kapan. Musafir nggak? Nggak musafir. Kamu sakit? Enggak. Kamu sudah balik? Sudah. Kamu haid? Tidak, wong lanang, wong laki-laki kok haid. Nah, itu. Kalau jadi dia tidak, kamu pekerja berat? Bukan juga. Nah, kalau misalnya begitu, yang datang kita tahu, nah berarti berjualan makanan yang untuk melayani orang yang maksiat itu hukumnya adalah haram. Dan rata-rata penjual itu sudah tahu siapa yang datang itu. Musafir tidak, kemudian tua renta tidak, anak-anak yang belum balik juga tidak, orang sakit juga tidak, orang yang mokel gara-gara kerja berat itu juga tidak. Nah, kalau begitu kita melayani untuk mereka yang maksiat tadi itu, nah itu haram. Lalu kalau dijawab, ini kan kerja Pak, ini kan usaha untuk menjalin hidup. Nah, memang kalau tidak berjualan itu apa dia memang mati misalnya? Kan tidak juga. Pertama bisa dijawab dengan dua hal. Satu, masa-masa bulan-bulan sebelumnya itu digunakan untuk persiapan Ramadan, sehingga keuangannya bisa ditata. Namanya manajemen keuangan. Kenapa kok begitu? Iya, ini untuk persiapan Ramadan supaya nanti kan kita Ramadan tidak buka di siang hari. Nanti tuh kalau memaksa buka jangan-jangan tidak berkah. Tidak berkah itu walaupun dia mengumpulkan banyak duit, tiba-tiba Allah menimpakan penyakit kepada salah satu anaknya. Akhirnya rugi juga, nggak badi juga, nggak untung juga. Namanya tidak barokah. Hati-hati juga.
Nah, bisa juga dijawab dengan alasan yang nomor 2. Alasannya adalah dia kan masih bisa memanfaatkan pekerjaan di malam hari. Nah, bisa juga mengambil posisi-posisi jualan makanan yang bukan untuk makanan, untuk dibuat tidak puasa tadi. Ya, misalnya jual sayur atau jual apa yang untuk persiapan buka, boleh. Kalau jual sabun itu nggak jadi masalah, jualan di bulan puasa justru bagus. Jualan sayur bagus karena untuk memasak nanti waktu buka. Kan dia juga bisa berjualan di malam hari. Kalau ini nggak bisa, jualan di malam hari. Itu masalah yang keempat. Masalah yang kelima di bulan Ramadan lagi. Yang disebut dengan sahur itu menurut banyak para ulama itu adalah dimulai jam 12 malam, nisful lail. Jadi kalau misalnya jam 11 malam itu sudah dia makan, nanti setelah itu tidak makan, itu namanya belum sahur. Loh, jam 11 malam kok sudah makan sahur? Nah, itu belum sahur namanya. Jadi dia belum dapat pahala sahur. Baru dapat pahala sahur kalau misalnya dimulai jam 12 malam, nisful lail. Kalau sudah jam 12 malam, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 itu baru namanya sahur. Jadi sahur itu setelah jam 12. Nah, ini banyak ada yang jam 11 malam sudah makan. Itu belum sahur. Jadi dalam sahur itu ada 2 pahala. 1 pahala sahur, yang kedua adalah pahala mengakhirkan sahur. Nah, kita harusnya memiliki 2 pahala ini. 1 pahala sahur, sunnah sahur tadi itu. Karena kalau tidak sahur nggak apa-apa, tapi supaya dia dapat pahala maka dia sahur saja, dia sahur. Yang kedua, pahala mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur itu sampai kapan? Sampai kira-kira batas 50 ayat. Ala qadri khamsina ayatan, 50 ayat. 50 ayat itu diterjemahkan dengan orang sekarang Kementerian Agama menerjemahkan dengan imsak. Jadi kalau sudah imsak itu sebaiknya kita berhenti untuk tidak makan, tidak minum. Tapi kalau misalnya waktu imsak kita makan, boleh nggak? Kita kan masih haus pingin minum, boleh nggak? Masih boleh, nggak apa-apa. Karena batasnya adalah ketika waktu subuh datang. Jadi kalau imsak itu kan belum waktu subuh, belum. Kalau makan masih boleh kan? Masih. Tapi sebaiknya ketika imsak itu tiba, maka hentikan makan, dia siap-siap untuk pergi jamaah ke masjid untuk sholat. Jadi ukurannya 50 ayat antara waktu subuh dengan berhenti makan tadi itu adalah kira-kira 50 ayat dengan membaca tartil. Lalu Kementerian Agama menerjemahkan dengan imsak, menahan. Tapi imsaknya ini bukan dalam imsak arti puasa yang tidak makan setelah waktu sahur habis, bukan, tapi maksudnya berhenti untuk berjaga-jaga, dia persiapan. Jadi kalau misalnya masih lapar, masih haus, silahkan pada waktu imsak sebelum subuh makan masih boleh gitu. Itu begitu maksudnya. Hai para murid dan juga siapapun yang menonton video ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Semoga puasa kita menyebabkan kita menjadi orang yang bertakwa. Yang tadi masalah sahur tadi, teks dalam kitab-kitab dijelaskan wal aklu qabla nisfil laili laisa bisahurin, dan makan sebelum jam 12 malam, pertengahan malam, laisa bisahurin, itu namanya bukan sahur. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita masih diberi umur untuk bisa menjumpai Idul Fitri. Artinya kita masih bisa merampungkan puasa di bulan Ramadan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.